Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual. Juga mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umat Muslim dari awal sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Ibu bapak guru yang saya banggakan, terima kasih karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya untuk pelaporan dari akhir pembelajaran semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 SDN sekolah kita SD 099 Babakan Tarogong. Untuk ayah bunda saya ucapkan selamat, juga untuk anak-anakku sekalian, ibu bangga pada kalian. Selamat atas prestasi kalian dalam menempuh kegiatan semester 1 ini. Mudah-mudahan nanti di kegiatan semester 2 kalian bisa lebih bagus lagi. Ibu dan Bapak, hari Senin dan Selasa merupakan pembagian raport kita. Nah, untuk jadwalnya sudah di-share mungkin oleh guru kelas masing-masing. Kita ada 2 hari, yaitu Senin dan Selasa. Senin kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan Selasa kelas 4, 5, dan 6. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menerima raport itu? Yaitu dengan luring semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun jadwalnya sebagaimana yang di-share oleh guru kelas kalian, yaitu terdiri dari 2 sesi setiap level kelas. Di sini tertulis pukul 7 sampai 7.30 itu merupakan sesi 1. Pukul 8 sampai 8.30 sesi 2 untuk kelas 1. Nah, itu adalah 2 sesi untuk 1 level kelas A, B, C, D, E, F. Kita 6 kelas. Untuk kelas kami menyediakan wastafel yang sangat banyak di sekolah. Jadi boleh di mana saja cuci tangannya, hanya di lingkungan sekolah itu. Kemudian tetap jaga jarak ketika masuk ke kelas, jangan pada sono, kemudian silih gabruk antara orang tua dengan orang tua saling berpelukan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian hindari kerumunan, jangan ada yang berkerumun. Jadi besok kalau sudah diberikan raport, kalau misalnya ada yang mau foto silakan tapi jaga jarak. Kemudian setelah itu pulang kembali ke rumah. Kenapa harus cepat pulang ke rumah? Karena nanti akan ada lagi sesi-sesi selanjutnya. Jangan sampai numpuk di sekolah. Nanti kita juga yang kena ya. Selanjutnya yang nomor 4, orang tua yang hadir harus sesuai jadwal yang tadi saya sampaikan ya. Tidak boleh kurang ataupun lebih. Nah, kalau misalnya sangat masih jauh gitu, pukul 8 kemudian pukul 7 sudah ada, nah itu akan memancing kerumunan ya. Jadi harus sesuai jadwal. Kemudian yang kelima, setelah menerima raport langsung pulang. Setelah menerima raport langsung pulang ya. Kemudian raport dimasukkan ke dalam map kertas yang berwarna merah dari sekolah. Sekali lagi, raport dimasukkan oleh sekolah, oleh ibu bapak guru wali kelas ke dalam map merah kertas. Tidak ada map lain selain dari map kertas yang berwarna merah. Kenapa? Karena sekolah tidak menyediakan map yang selain dari map merah itu. Kemudian raport dimasukkan ke dalam map kertas dari sekolah, jadi artinya tidak ada yang map tebal-tebal itu. Map yang tebal itu kami sekolah
tidak menyediakan map seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada transaksi jual beli di sekolah kami, apapun itu bentuknya. Untuk hari libur, kapan liburnya? Libur semester 1 itu mulainya tanggal 27 Desember sampai dengan 8 Januari 2022. Kita 1 tahun liburnya ya. 1 tahun liburnya. Jadi 27 Desember sampai dengan 28 Desember. Hari ini sebenarnya sudah libur, masuk di dalam kalender pendidikan. Tapi kita baru dibagi raport ya. Nah kemudian yang besok, yang Selasanya dibagi raportnya tanggal 28. Ini kalau berdasarkan kalender pendidikan adalah tanggal 27. Nah kemudian di PBM-nya kapan mulainya? Ya, di semester 2 yaitu mulai tanggal 10 Januari 2022 hari Senin. Memakai apa? Memakai pakaian putih-putih ya untuk hari Senin sesuai dengan jadwal pakaian. Jadi itu sekali lagi libur mulai tanggal 27 sampai 8 Januari. Kemudian PBM-nya mulai tanggal 10 Januari 2022. Bagaimanakah kemudian sekarang menginjak ke prosedur pembagian raport? Yang ke-1, raport diambil oleh orang tua saja, siswa di rumah karena biar tidak terjadi kerumunan. Yang kedua, orang tuanya tolong memakai pakaian yang sopan ya ke sekolahnya gitu. Biasa berpakaian rapi, pakai sepatu ya, sepatu atau ya jangan sendal capit gitu ya. Ada apa? Karena ini adalah pembagian rapor. Nah kemudian yang ketiga, terapkan prokes dengan ketat. Artinya biasa kita memakai masker. Ibu di sini nggak pakai masker karena memang berada di ruangan sendirian ya, sendirian. Kalau ada orang itu harus pakai masker. Nah, memakai masker. Kalau tidak memakai masker, mungkin dipersilakan untuk mengambil masker dahulu. Oleh karena itu, tolong pakai maskernya dari rumah. Kemudian setelah masuk nanti dicek suhu oleh petugas, oleh petugas dari sekolah. Kalau misalnya di bawah 37 atau 37 itu bisa masuk. Kalau di atas itu silahkan ke rumah lagi gitu ya. Dibawanya oleh yang sehat saja. Kemudian cuci tangan. Kami menyediakan wastafel yang sangat banyak di sekolah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Yang paling terpenting adalah raport sampai kepada orang tua. Dan orang tua dapat melihat sampai di mana keberhasilan putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran baik PDR ataupun luring. Banyak sekali memang permasalahan atau ada beberapa permasalahan memang ketika kita belajar dalam situasi seperti ini, tetapi perlu kita selalu bersyukur. Jadi dalam keadaan apapun anak putra-putri kita dapat menerima pelajaran dengan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak setelah dibagi rapot mungkin kita akan berlibur. Putra-putrinya juga ayah bunda tidak mengajar di rumah dan guru juga tidak mengajar di sekolah. Jadi kita ada libur yang tadi disampaikan, kita sampai tanggal 8 lalu 10 Januarinya masuk. Saya selama liburan itu tolong titip anak-anak ketika liburan tetap di rumah. Dan ini adalah pesan dari pemerintah ya. Tetap juga dipakai prokesnya. Jangan merasa sudah tidak ada pandeminya padahal ada lagi dengan yang lainnya. Nah itu kita tetap harus hati-hati. Kalau untuk kesehatan ada pandemi atau tidak ada pandemi harus tetap kesehatan dijaga ya. Kemudian yang penilaian hasil dari semester 1 ini bukan satu-satunya yang utama untuk melihat keberhasilan anak kita. Karena memang nilai juga mungkin ketika daring dan luring kalau berbeda gitu. Ketika daring anak-anak biasanya nilainya banyaknya itu 100 gitu. Ternyata setelah luring
ada perbedaan. Tidak apa-apa, karena saya yakin bahwa ayah bunda ingin yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Hanya kalau nanti daring dan luring ya diusahakan anak-anaknya tetap mandiri ya Bu ya, ayah dan bunda. Jadi kasih sayangnya itu memang harus disesuaikan, dibuat anaknya secara mandiri. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atas kesetiaannya dalam membimbing anak-anak kita. Jadi saya katakan bahwa guru sekarang ini ada dua tempat. Yang pertama adalah guru di sekolah, yang kedua adalah guru di rumah ayah bunda, di sekolah ibu bapak guru. Kalau sekarang guru yang pertama adalah orang tua ayah dan bunda. Tetapi kalau di sekolah guru yang kedua, kenapa? Karena lebih banyak di rumah. Luringnya hanya 1 hari saat ini untuk 1 minggu. Kalau di rumah 5 hari bersama ibu bapak gurunya yang ada di rumah. Tapi saya maklum juga ketika mengajar, setiap hari mengajar anaknya, orang tua ada yang berantem, ada yang lupa saya gitu, ayah anu siri polotot wae sareng putrana, saya maklum. Kenapa? Karena memang orang tua kan tidak menerima pendidikan tentang mengajar. Kalau guru kan memang spesialis gitu ya. Spesialisasinya itu di mendidik, mengajar dan membimbing. Jadi akan berbeda. Nah, jadi sekali lagi bahwa saya ucapkan terima kasih karena sudah membimbing putra-putri kita, dan itu nilai yang ada di rapot adalah nilai untuk Ananda dan juga untuk ayah bunda. Terima kasih ya. Itu lagi nanti ke depannya saya ingin bertatap muka dengan para korlas ya, koordinator kelas, untuk kita saling sharing untuk kemajuan sekolah dan juga kemajuan putra-putri kita. Bukan untuk memungut sesuatu, bukan, tetapi untuk bagaimana sharingnya untuk memajukan putra-putri kita. Dan juga saya akan melakukan parenting, mungkin pertemuan dengan orang tua. Nanti kita orang tua juga ada yang belajar, kemudian guru ada yang mengajar, juga ada orang tua yang mengajar. Untuk apa? Untuk bagaimana dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kepada putra-putrinya gitu ya. Jadi itu nanti kedepannya kita akan melakukan parenting. Maaf kalau selama ini saya tidak melakukan parenting karena memang belum terprogram. Nah, nanti semester 2 insya Allah akan ada parenting. Saya di tahun ini memang difokus untuk sarana prasarana. Alhamdulillah sudah ada perubahan-perubahan di sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang sekarang sedang dilaksanakan adalah pembangunan masjid ayah bunda. Ayah bunda nanti bisa melihat bagaimana kita merubah dari perpustakaan menjadi masjid, dan perpustakaan pindah bangunannya ke ruang yang ada di dekat tangga itu ya. Jadi nanti bisa dilihat apakah ada karpet, apakah ada jam dan sebagainya. Boleh jika ada yang ingin bersodakoh misalnya di situ. Ini bukan pungutan, tetapi misalnya kalau ada keinginan untuk bersodakoh dipersilahkan gitu ya. Tapi tidak ada koordinir, tapi dilakukan secara pribadi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Maaf agak panjang karena ini adalah merupakan momen yang paling penting di dalam pembagian rapor. Selamat atas keberhasilan ayah bunda menjadi pendidik, pengajar dan pembimbing di rumah untuk putra putrinya, dan juga selamat juga kepada ibu bapak guru yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya selama semester 1. Saya juga mengucapkan memohon maaf jika ada kekurangan dari pihak sekolah di dalam pelayanan untuk putra putri kita.
kita bersama maju ya, maju bersama, cerdas bersama, sehingga sekolahnya menjadi maju dan bisa dipertahankan kebaikan-kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.